Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, English explorers. Back with me, Farihas here. Learning English is not just about words; it's about opening the doors to the world. Let's open begin to this journey together. With the material today is about short message. Ya, short message. Short yang berarti pendek dan message yang berarti pesan atau bisa disebut juga pesan singkat. So what the definition short message exactly? Yeah, short message is a brief text message sent to or from a mobile phone subscriber through the short message service, as known as SMS. Jadi suatu pesan yang dikirim oleh pengirim atau bisa disebut sender kepada penerima yang bisa disebut receiver, baik melalui media elektronik, cetak, maupun secara manual. The purpose of short message is to send an important message or information to other people, friend or family. Ya, jadi tujuan adanya short message ini untuk mengirim sebuah pesan penting atau informasi penting ke seseorang yang kita kenal atau seseorang yang kita dekat, like teman atau keluarga. There is generic structure of short message. The first one is sender atau pengirim, and then content or body atau isi pesan, and the last receiver yang berarti penerima. Okay, the first one is sender atau pengirim. Who is the sender of the message? Jadi you have to know who is the sender. Jadi kita harus tahu nih siapa yang mengirim pesan ini dari siapa gitu. Misalkan dari temankah, dari ibu kita, atau dari ayah kita, atau dari lingkungan terdekat kita yang kita kenal ya. Nah, this section is a space for the sender of the message is that the recipient doesn't think your message is mysterious. Ya, jadi kalau ada penerimanya kita sudah tahu pengirimnya siapa. Nah, kita tidak perlu khawatir itu pesan dari siapa. Tapi kalau kita tidak tahu pengirim pesan itu dari siapa, dan kita akan bertanya-tanya dari siapa ini pesan ini yang akan kita baca ini buat siapa gitu. The second structure of short message is content or body atau isi pesan. Yeah. The content of the message to be conveyed, as the name implies, short messages, then write messages in short and clear sentences. Jadi isi pesan ini harus jelas ya. Itu bisa berupa sebuah perintah dari seseorang ya, atau sebuah informasi ya, menginformasikan isi pesan itu untuk penerima tuh bagaimana gitu. Jadi harus jelas dan singkat gitu, short message. Okay, and the last is a receiver atau penerima. Who is the recipient of the message? Nah, jadi siapa sih yang menerima pesan tersebut, untuk siapa gitu ya. So this is part is important lest we send the wrong message. Jadi penerimanya juga harus jelas untuk siapa. There is social function of short message. There are three social function. There are to tell or to inform atau untuk memberitahu ya informasinya. And then the second is to ask. Jadi di sini to ask itu untuk perintah ya. Jadi ada sebuah perintah. And the last is to remind atau untuk mengingatkan. For example, to tell or to inform ya. Hi mom, today I'll come home late because I'm having some additional lesson for my TOEFL preparation. Love, Randy. Katanya, Mom, hari ini aku akan datang terlambat karena aku ada pelajaran tambahan untuk persiapan TOEFL. Katanya, Love, Randy. Jadi the sender, who is the sender? The sender is Randy ya, yang dimana Randy itu anaknya ya. And then who is the recipient of the message? Nah, penerimanya yaitu ya ibunya ya, atau his mom. And
what the content atau apa isi pesannya. Nah, isi pesannya itu untuk memberitahu to tell that the Randy will come home late because there is additional lesson for his to go. So the second example of short message there is to ask. Nah, to ask ini biasanya tentang sebuah perintah ya. Nah, contoh di atas yaitu tentang daughter ya, untuk anak perempuannya yang kita bisa sebut the recipient ya. And ini pesannya dari who is the sender? The sender from her mom. Okay. And the content atau isi pesannya yaitu sweep the floor twice a day in the morning before you go to school and in the afternoon ya. Nah, jadi kata pesan dari mamahnya itu tolong bersihkan atau sapu lantai setiap 2 kali sehari ya, di pagi hari dan di sore hari atau di siang hari. Nah, di pagi hari itu sebelum berangkat kamu sekolah gitu kata mamahnya itu. Nah, jadi ini contoh to ask the social function ya. To ask-nya itu berarti to ask sweep the floor twice a day ya. Itu perintahnya. Okay, and the last example of to remind, untuk mengingatkan ya. Di sini ada contoh, Dear Mikhail, don't forget we are going to jogging tomorrow morning. I'll be waiting for you at the supermarket near the park. I'm going to buy sandwich for breakfast. Would you like some? Don't be late. See you there, Adele. Nah, jadi ini the sender dari Adele ya, and the receiver from for Mikhail. And this is message ya. Jadi isi pesannya itu untuk to remind, untuk mengingatkan bahwa besok ada janjian untuk jogging ya, jogging di pagi hari. I think enough for this material today. And ya, kalau kalian masih punya pertanyaan tentang materi hari ini, so please comment below on the comment section. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell if you don't want to miss the next adventure. Okay? And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.